negosiasi antara AS dan Iran. Kita bahas bersama pengamat hubungan internasional Universitas Parahyangan Kisino Bawono dan peneliti Asia Middle East Center Pizarro Gozali. Selamat malam Mas Kisino, Mas Pizarro. Selamat malam Mas Radhi, sehat selalu. Baik, saya ke Mas Kisino dulu. Mas Kisino, dari serangan ini pesan atau sinyal apa kira-kira yang ingin disampaikan Iran kepada Kuwait dan sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah? Oke, jawaban saya kalau ditanyain gitu ya, pesan apa yang ingin disampaikan Iran, saya mungkin jawabannya akan berkaca dari serangan balasan Iran di awal periode perang ini gitu ya. Oke. Mereka mengklaim bahwa awalnya serangan-serangan itu sebagai bentuk balasan serangan kepada aset-aset Amerika Serikat di kawasan. Karena ya kalau kita bicara kondisinya, Iran tidak bisa menyerang Amerika Serikat di mainland-nya, maka kemudian mana yang bisa mereka serang ya, maka aset-aset di kawasannya, yang itu berarti ada di kawasan, ada di negara-negara sekitarnya, gitu ya, yang kemudian terdampak. Di sisi lain, saya juga melihat bahwa Iran ini ingin menunjukkan bahwa mereka masih bisa melawan, karena kan proses negosiasi masih jalan, gitu ya. Dan saya percayanya gini, ketika dalam proses negosiasi Anda menunjukkan desperation, Anda menunjukkan keputusasaan atau kelemahan, kemungkinan Anda untuk kemudian didikte dalam proses negosiasi itu jadi lebih tinggi. Nah, Iran ingin menunjukkan bahwa kita masih bisa balas kok, kita belum sedesperate itu sehingga kita tidak ingin mencegah untuk mereka didikte dalam proses negosiasi ini. Paling tidak itu di muka publiknya. Lalu yang kemungkinan terakhir pesannya adalah basically menawari atau memberikan ancaman kepada negara-negara di kawasan bahwa ya janganlah lagi menjadi perpanjangan tangan dari Amerika Serikat. Karena ya mau tidak mau aset mereka yang aset AS di kawasan yaitu yang digunakan oleh AS untuk menyerang ke Iran. Saya rasa jawabannya begitu. Oke, baik. Tapi begini, saya ke Pak Mas Pizarro. Dibandingkan dengan awal-awal serangan, Mas Pizarro, Anda melihat bagaimana pertahanan negara-negara Teluk sekarang? Apakah memang jadi lebih rapuh sekarang ini? Iya, sebenarnya Mas Radhi ya, ini serangan yang dilakukan oleh Iran sebenarnya ini juga nggak lepas dari grand design situasi di wilayah Libanon pada hari ini ya, di mana ini yang terbaru bahkan Netanyahu mengancam meminta izin kepada Donald Trump untuk mengebom Beirut ya sebagai alasan untuk menumpas Hizbullah. Jadi serangan yang dilakukan Iran kepada wilayah Kuwait sebagai basis pangkalan Amerika Serikat, saya kira itu juga termasuk dari grand besar tersebut. Karena antara Iran melihat antara Amerika Serikat dan Israel itu satu koin yang sama, itu tidak bisa terpisahkan. Dan ini kan pelanggaran gencatan senjata seperti itu. Makanya kemudian mereka melakukan serangan kepada Kuwait dan memang situasi negara-negara Timur Tengah hari ini memang rapuh ya. Makanya kan satu persatu udah mulai nggak mau tuh dijadikan tempatnya sebagai basis serangan. Saudi, Prince Sultan seperti itu, kemudian Qatar itu juga sama. Hingga kemudian akhirnya serangan itu mengarah ke Kuwait karena Iran menilai bahwa Kuwait basisnya Air Salam itu masih menjadi basis serangan dilakukan Amerika Serikat kepada Iran. Oke. Saya kembali ke proses negosiasi yang tadi disinggung juga, sempat disinggung oleh Mas Kisino. Ini dampak terhadap negosiasi AS Iran. Bagaimana kira-kira serangan ini mempengaruhi proses negosiasi saat ini antara Amerika Serikat dan juga Iran, termasuk pembahasan perpanjangan ceasefire 60 hari ya, pembukaan Strait of Hormuz dan juga isu-isu soal nuklir, soal uranium dan sebagainya. Apakah ini akan memperlambat atau malah mempercepat kesepakatan, Mas Kisino? Oke. Terkait apakah mempercepat atau memperlambat, ini hanya Tuhan yang tahu, atau at least di balik layar gitu ya. Karena saya pikir pihak Iran maupun Amerika Serikat, atau bahkan juga dalam hal ini Israel, mereka tidak menunjukkan kelemahannya di publik mereka masing-masing, atau bahkan paling tidak ke umum gitu ya. Karena mereka butuh menjaga image, sehingga mungkin itu akan hanya terekspos di backroom deals. Maka kemudian apa yang terjadi ke depannya, entah diperlambat atau dipercepat gitu ya, tapi yang jelas proses perundingan ini jadi fragile. Secara umum kondisinya akan tetap rapuh. Karena apa? Karena kemungkinan untuk kemudian ada eskalasi lagi itu selalu mungkin terjadi. Karena kita, tadi juga menyambung omongannya Mas Pizarro gitu ya, bahwa dalam hal ini kita tidak hanya bicara tentang Amerika Serikat dan Iran, tapi kadang juga harus menyinggung Israel. Karena ya harus diungkapkan lagi bahwa ada kekuatan lobby dari Israel untuk kemudian mempengaruhi keputusan yang diambil di Gedung Putih, yang mana entah itu untuk berperang atau tidak berperang. Dan
dalam hal ini saya melihat ini masih fragile. Walaupun juga ada kabar gembira gitu ya bahwa menurut Al Jazeera, Menlu Araghchi dari Iran itu menyatakan bahwa proses negosiasi masih jalan kok, walaupun ada hostilities, walaupun kondisinya tidak ideal. Walaupun di sisi lain juga ada klaim yang agak negatif dari Fox News. Mereka mengklaim satu media namanya Iran International. Ini saya juga masih ragu bisa dipercaya atau tidak karena ini juga Fox News gitu ya. Presiden Iran Masoud Pezeshkian itu katanya mengajukan surat pengunduran diri. Nah ini masih harus ditunggu apakah benar terjadi atau enggak. Karena kalau memang benar dia mengundurkan diri, artinya ada goncangan di politik domestik Iran. Dan kalau itu disetujui oleh Mujtaba Khamenei, nah nanti kita juga harus melihat bahwa ke depannya yang menggantikan beliau itu orang yang lebih keras atau orang yang lebih lunak. Karena nanti pasti akan mempengaruhi proses perundingannya. Oke. Ya, tadi kan oleh Mas Pizarro diakui ya bahwa sistem pertahanan ataupun pertahanan negara-negara Teluk ini vulnerable, rentan gitu. Nah, bagaimana yang ini saya tanyakan sekarang, bagaimana ini mengaruhi persepsi kekuatan Iran di mata aktor-aktor regional seperti yang Anda sebutkan tadi, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, atau bahkan Israel sendiri yang masuk juga masuk kategori negara Timur Tengah. Apakah ini memperkuat atau justru melemahkan posisi Iran? Iya, kalau kita lihat Iran tampaknya dia sudah tidak lagi punya banyak pilihan selain melakukan perang. Karena jangan lupa Mas Radit, tekanan hawkish ya, kelompok-kelompok garis keras di Iran itu bahkan sebenarnya itu menolak negosiasi. Karena mereka punya trauma berkali-kali negosiasi, berkali-kali diplomasi, itu kemudian runtuh dan bahkan dikhianati sepihak oleh Amerika Serikat. Saya kira kemudian itu yang membuat Iran kemudian meningkatkan kapasitas militernya untuk bertarung secara panjang. Dan problematikanya ialah ketika negosiasi ini berlangsung antara Iran dengan Amerika Serikat, ingat Mas Radit, itu tidak hanya bicara tentang Trump. Kalau Trump seringkali mengulang, repetisi mengatakan saya membutuhkan kemenangan untuk dijual di publik Amerika Serikat, itu publik Amerika Serikat itu bisa 3 layar tuh Mas Radi. Pertama, Partai Konservatif Republik yang selama ini sangat keras kepada Iran dan tidak mau ada diplomasi yang menguntungkan Iran. Kedua, donornya Donald Trump seperti IPEC ya, kelompok-kelompok lobby pro-Zionis yang selama ini sudah berinvestasi bagi kemenangan Donald Trump, sudah berinvestasi bagi kemenangan Republik, dan dia butuh konsesi di mana kemudian Iran itu benar-benar dilumpuhkan. Dan ketika sekutunya Amerika Serikat itu Netanyahu gitu. Ini juga menjadi hal yang bermasalah gitu. Karena serangan yang dilakukan sekarang Netanyahu kepada Lebanon itu jelas-jelas upaya mensabotase agar tidak terjadi kesepakatan Amerika Serikat dengan Iran. Ingat, bagi Iran kesepakatan antara Iran dengan Amerika Serikat itu include Lebanon, itu include Hizbullah. Ketika kemudian serangan yang dilakukan antara Israel kepada Hizbullah dilakukan bombardir, maka kemudian itulah yang dilakukan Iran juga untuk melakukan serangan balasan kepada Amerika Serikat. Oke. Kembali ke serangan yang menargetkan pangkalan militer AS di Kuwait. Mas Kisino, Iran kan mengklaim serangannya menargetkan pangkalan militer AS di Kuwait ya. Tapi alih-alih ini serangan yang memberikan dampak yang vulnerable terhadap negara-negara Timur Tengah termasuk juga Kuwait. Kuwait ini menyebut Iran melanggar kedaulatan katanya begitu. Nah, akankah ini pihak yang terlibat dalam perang ini justru akan semakin meluas, tidak hanya AS dan Israel saja, tapi meluas ke negara-negara lain di Timur Tengah? Oke. Apakah ini akan meluas ke negara-negara lain gitu ya? Jawaban saya sementara itu masih kecil karena saya berasumsi bahwa negara-negara di kiri kanan dari Iran ini cukup rasional. Mereka punya perhitungan bahwa kalau mereka ikut perang kali ini melawan Iran bersama Israel, bersama Amerika Serikat, nanti cost and benefit-nya kayak apa? Biaya dan keuntungannya kayak apa? Saya melihat bahwa sekarang kondisinya ini masih sangat costly, tapi tanpa benefit yang jelas. Perang ini nggak tahu sampai kapan akan selesainya. Gitu. Ini bisa jadi kayak Irak 2.0 gitu ya. Dan kalau kita join di sana, itu kemudian kayak ya kapan kelarnya itu, dan kemudian devastation, kerusakan apa yang akan terjadi. Dan kalaupun menang, itu kemudian benefitnya apa. Itu yang masih tidak jelas. Akibatnya ya, saya berpikir bahwa mereka tidak akan ikut berperang at least secara terbuka tanpa ada justifikasi, tanpa ada pembenaran yang tidak bisa disangkal lagi gitu ya. Dan sementara walaupun ada serangan-serangan dari Iran, saya rasa ini masih sekedar simbolis. Walaupun kemarin tengah bulan lalu gitu ya, Reuters itu bilang bahwa
Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab itu melakukan serangan kepada Iran, walaupun itu secara rahasia, tidak banyak media yang mengungkapkan, tidak banyak pembahasannya di publik, tapi itu juga dibilang sebagai simbolis, karena setelah itu mereka juga melakukan deeskalasi. Mereka hanya menunjukkan bahwa, kita bisa nyerang balik loh, tapi tidak kemudian cukup besar sehingga Iran harus membalas lebih besar lagi. Oke, kalau gitu saya balik POV-nya, melihat atau mengingat tadi negara-negara di Teluk seperti yang Mas Pizarro jelaskan agak sudah vulnerable juga gitu. Saya ingin juga minta pendapat Anda, reaksi negara-negara Teluk seperti Kuwait, Saudi Arabia, UAE, Qatar terhadap serangan Iran ke pangkalan yang berada di wilayah mereka. Ini apakah ini akan mendorong mereka semakin mendekat ke Amerika Serikat atau justru sebaliknya mendorong agar ada diplomasi baru? Iya, begini Mas Radi, kalau kita bicara negara Teluk, saya kira ada dua diferensiasi atau dua tipe negara-negara Teluk pada hari ini. Pertama, mereka yang masih memiliki hubungan kuat dengan Amerika Serikat, which is itu seperti Uni Emirat Arab, yang memang itu sering sekali disebut-sebut sebagai satelitnya Amerika Serikat Israel di negara Teluk, kemudian juga Bahrain seperti itu juga itu juga koalisinya Amerika Serikat. Tapi ada satu variabel lain ini, itu negara-negara Teluk yang mungkin sudah berpikir ulang atau tadi yang disebut Mas Kisino itu mulai berpikir rasional. Itu ada Qatar, ada Saudi, yang kemudian mereka ini mencoba mencari aliansi-aliansi baru di luar Teluk, ke Pakistan, ke Turki, ke Mesir seperti itu. Saya kira Saudi dan Qatar itu belajar ketika perang pertama di mana terjadi eskalasi sangat besar, mereka terkena dampak yang begitu besar Mas Radi, tapi tidak ada konsesi yang diberikan Amerika Serikat kepada mereka. Pangkalan kan kalau gini loh, kalau di pangkalan Amerika Serikat di Saudi itu jangan dibilang itu terpisah sama pangkalan udaranya Saudi, itu sama-sama di Prince Sultan. Seperti itu wilayahnya di Prince Sultan, itu jadi wilayahnya Saudi juga. Jadi ibaratnya itu Iran nyerang Soekarno-Hatta, kata itu misalkan ada pangkalan militer Amerika situ, tapi yang kena dampak tuh kita juga, Indonesia. Nah seperti itu lah. Nah itu konsep kayak gitu. Jadi itu yang membuat kemudian Saudi, Qatar itu tidak lagi sekarang kan seperti tidak mencoba menghambat atau tidak memberikan akses bagi Amerika Serikat di mana pangkalan udaranya itu dipakai untuk nyerang Iran. Which is kan sekarang Mas Radi, serangannya Iran itu fokusnya pada dua doang tuh, ke Kuwait, ke Uni Emirat Arab. Tetapi sama Qatar udah ada komunikasi dengan Iran dan Iran juga sudah mengunjungi Qatar seperti itu. Nah, jadi kalau saya begini, ini divided memang negara-negara Teluk ini. Di sisi ada Uni Emirat Arab yang masih istiqomah dia mendekat kepada Amerika Serikat, tapi ada yang mulai udah berselingkuh ya kepada Cina, kepada Turki, itu Saudi dan juga Qatar. Nah, saya kira itu kondisi yang terjadi sekarang di negara-negara Teluk yang kemudian juga makanya kan dukungan Amerika Serikat lagi nggak begitu kuat juga tuh negara-negara Teluk untuk melakukan serangan kepada Iran karena sebagian besar negara itu udah merasakan hanya dijadikan tempat korban serangan yang dilakukan oleh Iran kepada pangkalan mereka. Ya, meskipun demikian juga kan Iran punya pembenaran ataupun alibi lah ya. Mengapa Iran menyerang pangkalan Amerika Serikat di Kuwait? Karena beberapa hari sebelumnya atau baru kemarin saja ya, baru kemarin di Iran Selatan, Amerika Serikat juga melancarkan serangan. Tapi di sisi lain Kuwait mengatakan bahwa kami juga punya kedaulatan meskipun ada pangkalan militer Amerika Serikat di situ gitu. Saya ingin tanyakan juga ke Mas Kisino, kalau dari sisi hukum internasional tapi sekarang perspektifnya, apakah ini melanggar hukum internasional? Kasarnya begitu. Karena Iran ini menyatakan langkah ini untuk mempengaruhi pengaruh Amerika Serikat di wilayah Teluk. Apakah ini melanggar hukum internasional, Mas Kisino? Sebab Iran menyatakan langkah ini untuk mempengaruhi pengaruh Amerika Serikat di wilayah Teluk. Dan seberapa kuat juga argumentasi Iran ini? Oke, saya harus berikan disclaimer atau sangkalan bahwa saya memang pengamat HI, spesialisasi Timur Tengah, khususnya Israel Palestina. Tapi saya tidak punya keahlian khusus terkait hukum internasional. Hukumnya ya, oke. Ya, jadi walaupun jawaban saya kemudian untuk pertanyaan itu, ini jelas melanggar hukum internasional. Dalam hukum internasional dan norma internasional, serangan antar negara itu tidak diperbolehkan. Niatnya kenapa ada hukum, kenapa ada organisasi internasional adalah kalaupun ada konflik, kalaupun ada perselisihan diselesaikan dengan proses negosiasi. Nah, cuma kan dalam hubungan internasional dan politik internasional kita kenal bahwa perang adalah perpanjangan dari proses diplomasi. Gitu kan. Ya, jadi ya to an extent itu realita yang terjadi bahwa ada perang, ada serangan, walaupun hukum berkata tidak. Karena kalau bedanya dalam konteks hukum internasional gitu ya dengan hukum nasional atau domestik di sebuah negara. Kalau ada pelanggaran di hukum domestik, orang cuma tinggal bisa telepon ke aparatur seperti polisi, lalu kemudian ada proses hukum selesai gitu ya. Tapi kalau dalam hukum internasional, politik internasional, tidak ada yang kemudian kita bisa telepon bahwa halo ada pelanggaran, lalu kemudian ada negara, ada organisasi internasional yang kemudian menghukum pelanggar ini, kan tidak ada gitu. Jadi tidak semudah itu konteksnya. Lalu kemudian kalau seberapa kuat argumen Iran,
Ya, saya rasa ini kemudian jawabannya adalah seberapa besar kita percaya dengan narasi-narasi yang diberikan oleh Iran. Kalau kita percaya dengan narasi mereka, sehingga ya uh, serangan mereka itu justified, bisa dibenarkan walaupun melanggar hukum internasional, ya maka kita bisa bilang itu kuat. Nah, cuma secara pribadi saya melihat bahwa ya dalam rangka politik ini hukum kadang harus dilanggar dan ya itu Ya, realita ya, yang mereka ya. percaya Oke. gitu. Konteks politik dan konteks hukum yang sama-sama tidak bertolak belakang tapi tetap bersinggungan begitu ya. Yang tampak pada konteks serangan Iran di Kuwait ini. Tapi bicara soal serangan, Mas Bizarro, ada satu cerita yang menarik yang tersisa. Iran menempelkan foto Donald Trump di rudalnya dan menuliskan sampai prajurit Amerika Serikat terakhir meninggalkan kawasan. Nah, apakah ini sinyal Iran akan lebih agresif pada serangan-serangan ke depannya atau bagaimana? Iya, pertama, jangan lupa Mas Radi bahwa polugri Iran setelah era revolusi 1979 emang itu bahkan menyebut Amerika itu setan besar, seperti itu. Jadi ya memang Trump itu dianggap keturunan setan mungkin sama Ya, Iran ya, hingga kemudian memang perlu narasi-narasi simbolis karena masyarakat Iran itu sebagian itu ideologis, Mas Radi ya. ya, Maka dengan menempel kata-kata seperti itu jadi penyemangat bagi warga Iran untuk mempersiapkan terjadi eskalasi besar. Kan bahkan beberapa di media televisinya Iran itu sampai simulasi kokak senjata aja dilakukan. ya. Kita nggak pernah lihat itu di negara-negara lain, tapi itu di Iran itu terjadi. Dan memang kalau kita lihat salah satu tuntutan negosiasi di Iran itu kan memang ialah tidak ada lagi boleh Amerika Serikat memiliki kekuatan di Timur Tengah atau melakukan serangan kepada Iran. Jadi menurut saya itu pesan memang penegasan ketika di dalam diplomasi itu garis merah bahwa Amerika Serikat tidak boleh lagi menganggap Iran sepele, tidak boleh lagi secara sepongah melakukan serangan kepada Iran dan lain sebagainya, dan mereka siap melakukan pertempuran secara panjang. Saya kira dari narasi-narasi, dan ini kan bukan hal yang baru Mas Ardi, kalau kita Ya, lihat betul. polugrinya Iran Ya. yang melakukan peperangan misalkan dengan Israel, dengan Amerika Serikat, ini udah sekian kali yang mereka tempelkan seperti itu membuktikan memang tampaknya jalan diplomasi, negosiasi itu memang sangat sulit sekarang terwujud. Walaupun kemarin sudah mendekati kesepakatan, tapi tiba-tiba dirubah. Dan itulah yang Ya. kemudian yang membuat Iran itu kenapa kemudian tidak begitu sangat percaya dengan Amerika Serikat. Mereka mengalami trust deficit yang sangat kuat ketika Oke. mau masuk kepada negosiasi. Belum tentu negosiasinya berjalan, kalaupun terjadi kesepakatan diplomasi, belum tentu disepakati juga oleh Amerika Serikat. Karena kan terbukti kan ada kesepakatan tiba-tiba dilanggar, ada kesepakatan dihianati. Saya kira itulah pesan-pesan yang ingin disampaikan Iran kepada Washington terkait serangan yang dilakukan kepada pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Oke, eh, analisis yang menarik dari Anda, Mas Pizarro. Tapi kembali ke Mas Kisino, sebenarnya seberapa besar pengaruh serangan ini terhadap isu kunci negosiasi? Karena tadi sempat menyinggung soal negosiasi juga, saya tanyakan hal ini. Seperti misalnya program nuklir Iran, pencabutan sanksi dan pelepasan aset Iran yang dibekukan. Seberapa besar pengaruhnya? Saya rasa kalau sekarang kita melihat seberapa besar pengaruhnya, ini masih belum cukup matang gitu ya untuk melihat pengaruhnya. Eh, saya harus ulangi bahwa sekian kali diwawancara saya selalu bilang bahwa eskalasi itu bagian dari negosiasi. Kadang harus menunjukkan bahwa kita belum desperate gitu kan. Nah, jadi ini masih jadi proses negosiasi, ini masih alot, sementara memang laporannya bahwa dua pihak ini masih belum bisa mendapatkan kata setuju titik tengah untuk beberapa isu besar seperti sanksi, seperti aset yang dibekukan, lalu termasuk nuklir dan enriched uraniumnya Iran ini. Jadi sementara saya harus bilang bahwa ini masih harus ditunggu matangnya, karena kita bicara dengan dua rezim yang penuh dengan narasi-narasi yang kadang itu susah dipercaya, penuh dengan klaim-klaim yang cukup extraordinary, sampai nanti pada akhirnya kedua klaim ini kemudian sama. Jadi kayak Amerika bilang bahwa ini gini, Iran bilang hal yang sama, maka itu berarti titik temu sudah terjadi. Tapi sayangnya kita kan belum di Iya, poin ini. betul. Selalu bertolak belakang begitu ya. Klaim-klaim yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan juga Iran. Oke, Mas Pizarro, saling serang antara AS dan Iran dan juga Israel ini kan sudah berlangsung kurang lebih 4 bulan lah ya, kurang lebih 4 bulan. Nah, menurut Anda bagaimana perang ini akan mengubah arsitektur pertahanan negara-negara Teluk ke depannya? Meskipun tadi sudah dijelaskan sebenarnya sudah mulai vulnerable arsitektur pertahanan di negara-negara Teluk ini.
Iya, ini yang kalau kita lihat ya, sebenarnya tidak hanya dalam konteks terjadi perang Amerika Serikat dan Iran, ketika terjadi genosida Gaza, Mas Radi, itu negara-negara Teluk itu udah mulai berpikir. Mereka tampaknya pertama perlu membuat arsitektur pertahanan mereka, kedua tampaknya tidak begitu bisa bergantung lagi kepada Amerika Serikat. Oke. Kasus serangan Israel ke Qatar misalkan, Mas Radi, itu kan benar-benar itu menjadi presiden bagi negara-negara Teluk bahwa ternyata Israel bisa loh nyerang negara-negara Teluk, dia nyerang Doha. Yang pertama, jangan lupa Doha ini masih sekutu Amerika Serikat dan itu tempat negosiator antara Israel dan Hamas. Itu pun diserang, apalagi misalkan negara-negara yang punya kapasitas geopolitik nggak sebesar Doha nih, misalkan Bahrain, Ya. misalkan kemudian Oman gitu. Kan Oman ini makanya juga kondisinya sangat kritis gitu. Oman itu kan terjepit oleh dua raksasa gitu ya. Ada Amerika Serikat dan Iran. Makanya Oman itu kenapa dia nggak mau normalisasi sama Israel sama sekarang? Kan itu sangat sangat beresiko bagi mereka gitu. Dan ini kemudian akhirnya beberapa negara-negara Teluk ya, bahkan tadi saya katakan pasca serangan Israel kepada Palestina, itu bahkan sudah mulai berpikir pertama memperkuat al-Susanya, kemudian mencari negara-negara lain yang kira-kira itu bisa saling bekerjasama. Oke. Arab Saudi misalkan bikin fakta pertahanan sama Pakistan tuh. Kenapa Pakistan dia punya nuklir gitu ya? Walaupun Pakistan mungkin secara ekonomi itu tidak sekuat Saudi, tetapi dia punya nuklir. Kemudian sekarang misalkan Turki udah mulai mengundang negara-negara Teluk untuk join kepada pertemuan NATO. Bukan masuk NATO-nya Mas Radi, tapi masuk kepada pertemuan-pertemuan NATO. Karena kan Turki kita the biggest second troop ya kan Yes. di wilayah di sana gitu. Dan ini saya kira ini yang membuka cakrawala negara-negara Teluk bahwa bukan tidak mungkin setelah selesai Iran nih, bukan tidak mungkin itu Mas Radi, itu bisa nyerang negara-negara mereka. Misalkan Israel sudah bilang Turki bisa menjadi Iran yang baru untuk dijadikan sasaran serangan oleh Israel. Makanya Israel itu bahkan ketika terjadi genosida Gaza, dia udah memperkuat anggaran pertahanan ya untuk kemudian kalau kemungkinan ada pecah potensi perang nih antara Israel dengan Turki itu di wilayah Suriah seperti itu. Itu juga misalkan Qatar itu udah diusulkan misalkan sama parlemennya Israel sama oposisi Israel itu untuk dijadikan musuh barunya Israel tuh. Bayangkan, padahal Qatar ini itu hanya negara kecil, dia selama ini tidak banyak terlibat perang, kalaupun membantu Gaza itu kebanyakan bantuan kemanusiaan, itu pun dijadikan sasaran. Saya kira fakta-fakta ini, agresi liarnya Israel dan perang di Timur Tengah, itu membuat negara Teluk sekarang mulai berpikir ulang untuk meningkatkan alutsistanya dan kemudian tidak lagi kemudian berharap bersama Amerika Serikat untuk dijadikan sebagai sandaran keamanannya. Kan sekarang misalkan Mesir udah beli pesawat Chengdu itu dari Cina gitu ya. Negara-negara Timur Tengah juga sama, udah mulai melipir tuh kepada Cina. Saya kira ini yang terjadi kondisi pertahanan dan psikologis nuansa kebatinan negara-negara Teluk sekarang. Oke, meskipun it depends siapa yang memimpin Amerika Serikat, karena pemimpinnya Amerika Serikat sekarang Donald Trump, mungkin juga negara-negara Teluk juga sudah mulai agak malas juga bersandar ke Amerika Serikat begitu ya. Beda cerita nanti kalau memang setelah ada pemimpin yang baru mungkin akan kembali bisa menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat, negara-negara Teluk. Baik, perspektif yang menarik dari kedua narasumber saya. Terima kasih Mas Kisino Bawono, pengamat hubungan internasional Universitas Parahyangan dan peneliti Asia Middle East Center Pizarro Ghazali. Selamat malam Bapak-bapak, selamat beristirahat, sampai jumpa kembali. Oke, terima kasih.